Shalom, jemaat Tuhan. Apa kabar kita semua? Tetap sehat, tetap semangat di dalam anugerah-Nya. Hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema adalah anugerah yang lengkap. Roma 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Masih dalam era pandemi ini, kita tahu bahwa ada sebuah ungkapan yang berkata Corona kills everything. Memang diperkirakan ada lebih dari 40 bidang kehidupan, bidang pekerjaan terutama, yang terimbas oleh virus pandemi ini. Dan itu menggambarkan bahwa karena sebuah peristiwa, satu situasi yang namanya pandemi, satu faktor ini ternyata dampaknya bisa begitu besar. Demikian juga dengan dosa. Karena satu peristiwa, satu situasi, yaitu kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, maka kita semua turut menerima dampak dari semuanya itu. Hidup manusia terjerat dalam kendali dosa. Hidup manusia menjadi tidak berdaya. Hidup manusia kehilangan potensi terbaiknya. Hidup manusia kehilangan kemuliaan terbaik dari rencana yang Allah sudah siapkan bagi manusia. Tetapi kabar baiknya adalah Allah tidak berhenti dengan kegagalan Adam dan Hawa. Rencana Allah bagi manusia tidak pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, sebuah ayat yang tidak asing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah datang mengirimkan putranya Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Apa yang Allah sediakan lewat peristiwa kematian Yesus di kayu salib? Paling tidak saya sebut ini sebagai anugerah yang lengkap. Karena memang bukan cuma satu hal. Yesus mati, Yesus datang, Yesus mati, dan Yesus bangkit dan naik ke surga. Dia memberikan kepada kita sebuah anugerah yang lengkap. Yang pertama jelas adalah kelimpahan kasih karunia. Yang pertama yang diberikan pada kita adalah Dia menyelamatkan kita. Dosa yang harusnya membuat kita binasa ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia memberi kita anugerah untuk kita mengalami keselamatan. Anugerah yang kedua adalah saya sebut sebagai the new identity, anugerah identitas yang baru yang daripada Tuhan. Yohanes 1:12 berkata bahwa ketika kita percaya kita diberi identitas yang baru. Identitas itu adalah identitas anak-anak Allah. Kita seperti mengalami sebuah rekayasa genetika. Hidup kita dari gen dosa yang ada mengalami rekayasa genetika menjadi rekayasa genetika, diimpartasikan, diinstalkan kehidupan, kualitas hidup sebagai anak-anak Allah. Yang terakhir adalah hidup yang bukan cuma hidup, tetapi firman Tuhan menyebutnya sebagai hidup yang berkuasa. Ya, Korintus menyebutnya sebagai the reign in life, sebuah hidup yang berkuasa. Firman Tuhan menyebutnya sebagai sebuah hidup yang bukan biasa-biasa, tetapi sebuah potensi untuk kita mengalami kemenangan. Menang di sini bukan berarti kita tidak punya masalah. Menang itu berarti bahwa dalam segala keadaan, dalam segala situasi, bahkan situasi yang sulit, kita tetap mengerjakan rencana Allah dan kita tetap menyelesaikan apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Anda mau terima anugerah yang lengkap itu? Anugerah itu tidak datang dari manapun. Anugerah itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau Anda mau menerima anugerah yang lengkap, terimalah Yesus Kristus Tuhan. Anda siap menerimanya? Anugerahnya sedang diberikan lengkap untuk Anda
dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.